Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Haditya dari kelompok 11, mata kuliah Pengembangan Logika Matematika Anak Usia Dini. Dosen pembimbing Neni Mulia dan makalah kami yang berjudul Penilaian Pembelajaran Matematika AUD. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian penilaian pembelajaran matematika anak usia dini. Menurut Macmillan, dalam buku Introduction to Teaching Becoming a Professional, penilaian adalah proses yang digunakan guru untuk mengumpulkan informasi dan membuat keputusan tentang hasil perkembangan belajar siswa. Juga menurut Dr. Nana Sujana, penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidaknya. Dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan proses penafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala berkelanjutan dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan pembelajaran dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk membuat keputusan. Penilaian penting bagi guru untuk memberikan umpan baik apa yang diperlukan untuk menyempurnakan proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Penilaian yaitu usaha guru untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program dan keberhasilan anak mencapai kemampuan yang diharapkan. Penilaian keterlaksanaan program terutama digunakan guru untuk memperbaiki perencanaan kegiatan pembelajaran sehingga pelaksanaan program berikutnya menjadi lebih baik. Penilaian keberhasilan anak menguasai kemampuan yang diharapkan digunakan sebagai bahan bagi guru untuk menyusun laporan kepada orang tua anak, untuk memberikan informasi tentang tumbuh kembang anak dan memantau perkembangan anak sebagai hasil kegiatan belajar di PAUD yang lebih optimal. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kita akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian yang digunakan dalam penilaian matematika anak usia dini di antaranya ada BB, MB, DSA, dan DSD. Sedangkan catatan hasil evaluasi belajar anak yaitu catatan anekdot, percakapan, hasil karya, observasi, dan catatan hasil penugasan dan unjuk kerja. Dari hasil belajar siswa yang dilaporkan berupa deskripsi pertumbuhan dan perkembangan anak dilengkapi dengan lampiran hasil portofolio. Lalu saya akan menjelaskan tentang catatan anekdot. Catatan anekdot itu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat pengalaman. Catatan anekdot merupakan kumpulan catatan peristiwa-peristiwa penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Catatan anekdot dapat berisikan kegiatan yang belum pernah berhasil dilakukan anak atau temannya dengan baik, anak membantu temannya, anak bertengkar, anak mengalami kecelakaan. Catatan anekdot bertujuan untuk memperkuat pemahaman guru terhadap setiap anak sebagai suatu pola atau profil anak dan sebagai bahan penyusun rencana pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wawancara atau percakapan. Wawancara atau percakapan ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan dan penalaran anak mengenai suatu hal dengan cara melakukan percakapan langsung dengan anak maupun orang tuanya. Dengan wawancara, guru dapat mengenali lebih jauh kondisi objektif anak dan dapat mendapatkan informasi mengenai pengetahuan anak terhadap suatu hal. Penilaian percakapan terbagi menjadi dua, percakapan terstruktur dan percakapan tidak terstruktur. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Regita Pramesti ingin mempresentasikan tentang catatan karya anak. Hasil karya anak adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Misalnya, gambar, lukisan, melipat, kolase, hasil guntingan, tulisan atau coret-coretan, hasil roncean, bangunan balok, tari, dan lain-lain. Dan selanjutnya, observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan guru secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dalam berbagi situasi dan kegiatan yang dilakukan. Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati berbagai perilaku atau perubahan yang terjadi yang ditunjukkan anak selama kurun waktu tertentu.
Agar observasi dapat terarah, guru dapat menggunakan instrumen observasi dengan tetap mengacu pada indikator pencapaian perkembangan anak. Hal yang paling penting dalam melakukan penilaian terhadap anak adalah melakukan pengamatan observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya yang kelima, penilaian hasil penugasan. Penilaian penugasan proyek merupakan penilaian untuk mendapatkan gambaran kemampuan secara menyeluruh mengenai kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan pemahaman mata pelajaran tertentu. Yang keenam, unjuk kerja atau performance. Unjuk kerja adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, seperti praktek menyanyi, olahraga, menari, dan lain-lain. 7. Checklist. Checklist merupakan alat perekam hasil observasi terhadap aspek perkembangan anak usia dini. Checklist tersebut membuat indikator perkembangan untuk setiap kompetensi dasar anak usia dini. Hasil checklist juga menjadi materi komunikasi dengan orang tua perihal segala sesuatu yang telah dipelajari anak dan bagaimana anak berproses dalam belajar. Rambu-rambu menggunakan checklist. Yang A, checklist dilaksanakan setiap bulan sekali. Yang B, indikator perkembangan diambil dari indikator yang terdapat pada pemetaan dan kesesuaian dengan usia anak yang diamati. Yang C, cara mengisi tabel checklist dengan memberikan tanda V pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan pada anak. Kolom BB, kemampuan anak pada indikator tersebut belum berkembang. Kolom MB, kemampuan anak pada indikator tersebut sudah mulai terlihat walau hanya sekali atau sekali-sekali. Kolom BSH, berkembang sesuai harapan. Anak telah cakap melakukan atau menunjukkan kemampuan tersebut sesuai dengan indikator yang diharapkan sesuai usianya. Kolom BSB artinya berkembang sangat baik, ditandai dengan kemampuan anak yang ditunjukkan secara konsisten dan melebihi dari ciri-ciri yang tercantum di dalam indikator seusianya. Yang C, prinsip-prinsip pada penilaian. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran menurut Anita Yus adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeluruh. Penilaian secara menyeluruh maksudnya adalah penilaian yang dilakukan terhadap proses maupun hasil kegiatan anak. Penilaian terdapat proses adalah penilaian pada saat kegiatan pelaksanaan program tersebut sedang berlangsung, sehingga dapat dilihat bagaimana tingkah laku, kemampuan berbicara, gerak-gerik anak, atau aspek-aspek perkembangan lainnya pada diri anak. Penilaian terdapat hasil adalah penilaian tentang hasil kerja anak. Di TK, hasil kerja anak dapat berupa hasil keterampilan tangannya berupa bentuk tertentu seperti guntingan gambar, roncean, coretan, dan sebagainya. Penilaian proses dilakukan dengan melihat proses bagaimana anak melakukan aktivitas untuk memperoleh hasil dari sejak awal hingga diperoleh hasil tersebut. Penilaian proses dan hasil diharapkan dapat menggambarkan adanya perubahan perilaku anak yang baik menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, serta keterampilan. Perubahan disebut sebagai apabila berangsur-angsur dari yang ada menuju ke arah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawana. Saya dari kelompok 11. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu B, berkesinambungan. Nah, penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang diperoleh betul-betul dari gambaran perkembangan hasil belajar anak. Nah, penilaian direncanakan terlebih dahulu secara harian, caturulan, atau tahunan untuk memperoleh hasil maksimal. Guru dapat menggunakan catatan sehingga secara bertahap hasil penilaian yang diketahui. Dengan cara demikian, diharapkan diperoleh gambaran tentang kemajuan perkembangan belajar anak sebagai hasil kegiatan pelaksanaan program. Dengan prinsip tersebut anak akan cepat diketahui adakah ada kesulitan atau masalah dalam perkembangannya. Yaitu yang C, selanjutnya berorientasi pada proses dan tujuan. Penilaian pada pendidikan anak TK dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan dan proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Penetapan kegiatan disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Program kegiatan belajar taman kanak-kanak atau PKBTK atau kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dirumuskan pada dasarnya telah disesuaikan dengan tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dan prasekolah. PKBTK atau KBK tersebut digunakan sebagai rambu-rambu penilaian. Masing-masing tujuan dirumuskan indikator sehingga lebih memudahkan dalam memberikan nilai. Selain PKBTK, tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan yang sedang dinilai dapat menjadi acuan dalam memberi nilai. Dengan demikian, guru harus benar-benar menguasai irama dan tugas-tugas perkembangan anak secara berkelompok sesuai seusianya
maupun individual. Terima kasih. Presentasi dari saya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu prinsip penilaian secara objektif dan juga mendidik. Prinsip penilaian secara objektif sendiri, seorang guru itu dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan perkembangan setiap anak. Apa saja pencapaian yang telah anak itu lakukan. Di sini seorang guru harus memberikan informasi sebenar-benarnya tentang pencapaian anak-anak tersebut. Di sini seorang guru pasti menyadari setiap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu berbeda-beda. Karena apa? Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu memiliki keunikan masing-masing, di mana si A sudah mencapai, terkadang si B belum mencapai, tapi mereka di aspek pertumbuhan dan perkembangan lainnya mereka sudah mencapai. Di sini seorang guru harus dapat menilai sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Lalu penilaian mendidik. Mendidik sendiri merupakan pemberian motivasi, dorongan, dan menumbuhkan minat anak untuk dapat mencapai pertumbuhan perkembangannya masing-masing. Di sini apabila seorang guru mengetahui apabila anak A belum mencapai pertumbuhan perkembangannya, maka di sini perlunya seorang pendidik untuk membantu dan juga membimbing supaya anak tersebut dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangannya. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Yunia Putri Inaya akan menjelaskan kebermaknaan dan kesesuaian. Kebermaknaan adalah hasil penilaian yang harus memiliki makna bagi orang tua, anak didik, dan pihak lain yang berkepentingan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Hal tersebut akan terpengaruhi jika guru dapat memberikan nilai yang benar mengembangkan ketercapaian, pertumbuhan, dan perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu. Yang berikutnya itu ada kesesuaian. Kesesuaian adalah penilaian menunjukkan kesesuaian antara hasil dan nilai yang diperoleh anak dengan apa yang dilakukan atau yang diajarkan oleh guru. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.